Terus yang kedua makroekonomi daerahnya kita bahas. Makroekonomi daerahnya, pertama Batam ini jika kita bandingkan dengan daerah-daerah yang secara makroekonominya setara dengan Batam, rata-rata tarif parkir itu memang sudah 5.000 semua, Pak. Di Medan, di Bandung, itu yang kita lihat. Secara makroekonomi daerahnya. Sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. Kalau dia pakai Ya Bang, bagaimana Bang? Mengapa ini parkir kok harus naik? Ini gimana? Oke, saya mulai pertanyaannya kenapa tarif parkir naik. Ya. Saya mulai dulu kenapa Ranperda ini bisa sampai kita menjadikan perda. Boleh. Sebelumnya di tahun 2021 DPRD bersama pemerintah Kota Batam telah membuat Perda PDRB Kota Batam. Namun di tahun 2022 dengan terbitnya Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, maka perda yang telah diparipurnakan itu tidak bisa ditindaklanjuti untuk ke mekanisme selanjutnya, yaitu evaluasi gubernur dan sampai ke penomoran Kemendagri. Karena ada asas hukum lex superiori derogat legi inferiori, hukum yang tinggi menyampingkan hukum yang lebih rendah. Dengan terbitnya Undang-Undang HKPD ini, maka Undang-Undang HKPD ini memerintahkan seluruh kota, kabupaten yang ada di Indonesia untuk segera membuat Ranperda PDRB. Nah, dari situ kita berangkatnya. Jadi rujukannya adalah Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022. Baru kita masuk kepada pertanyaan kenapa tarif parkir harus naik. Pertama, di Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022, dalam penganggaran sebuah tarif di sini, paling sedikit memperhatikan dua indikator. Yang pertama potensi daerah, yang kedua makroekonomi daerah. Kita bahas dulu yang pajak parkir Pak ya. Ya. Pajak parkir, bukan yang retribusi parkir di jalan umum. Di pajak parkir, maka kita akan bahas dulu potensi daerahnya. Potensi daerah di pajak parkir, karena di Undang-Undang HKPD ini dulu penerimaan tarif pajak parkirnya itu ke kas daerah itu 25%. Namun di Undang-Undang HKPD ini ditentukan tarif itu paling maksimal sebesar 10%. Jadi turun untuk penerimaan kita di Kota Batam terhadap tarif pajak parkir khusus ini. Jadi kenapa itu salah satunya kita naikkan? Karena di waktu kita dalam pembahasan pansus ini, KUA PPAS untuk tahun 2022 itu sudah disepakati dengan angka kurang lebih 15 miliar. Salah satu juga Undang-Undang HKPD ini terbit dan untuk diperintahkan membuat Ranperda itu salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan belanja di tahun 2024. Jadi salah satunya untuk menjaga potensi daerah, untuk menjaga penerimaan daerah yang sebesar 15 miliar dengan tarif pajaknya turun menjadi 10%, maka tim Pansus DPRD Kota Batam bersama tim pemerintah Kota Batam sepakat untuk naikkan tarif menjadi 5.000. Sehingga penerimaan kita bisa sama seperti tahun sebelumnya. Karena dengan turun 10%, dulu 25% tarif kita 2.000 berarti ke kas daerah itu Rp500. Ya. Nah, dengan ini kita naikkan 5.000, dia 10% tetap kita bisa terima Rp500. Kan begitu. Terus yang kedua makroekonomi daerahnya kita bahas. Makroekonomi daerahnya, pertama Batam ini jika kita bandingkan dengan daerah-daerah yang secara makroekonominya setara dengan Batam, rata-rata tarif parkir itu memang sudah 5.000 semua Pak. Di Medan, di Bandung, itu yang kita lihat. Secara makroekonomi daerahnya. Jadi untuk kita lihat pertumbuhan ekonomi Batam juga di atas rata-rata nasional. Terus yang kedua juga, pendapatan per kapita Batam itu Pak, per orangnya tertinggi di Sumatera. Jadi hal wajar ketika kita melihat secara potensi daerah dan makroekonomi daerah untuk masyarakat Batam di tarif 5.000 itu masih bisa untuk dikedepankan. Nah, Oke. Itu yang pajak parkir. Masuk kita yang ke
parkir tepi jalan umum. Parkir tepi jalan umum, ini retribusi Pak ya. Retribusi yang dulunya 1.000 sepeda motor, yang roda 4-nya 2.000, sekarang naik jadi 2.000 ke 4 dan 4.000. Kenapa harus naik? Nah, itu jadi kita hitung lagi potensi daerahnya. Karena di pasal 102 itu paling sedikit 2 indikator ini harus terpenuhi dalam penganggaran sebuah tarif. Potensi daerah dan makroekonomi daerah. Potensi daerahnya, retribusi parkir tepi jalan umum selama ini tertinggi itu di tahun 2019, yaitu sebesar 7 miliar Pak Alek ya. 7 miliar. Itu retribusi parkir tepi jalan umum selama ini 7 miliar. Jadi juga dengan kita di waktu KUA PPAS dalam APBD 2024 kita juga tetapkan angka tarif tepi jalan umum ini potensi daerah kita juga sebesar 15 miliar. Dengan catatan dengan adanya Pansus PDRB Kota Batam ini kita naikkan tarif untuk mengejar asumsi daripada penerimaan kita di APBD tahun 2024. Dan yang kedua, makroekonominya daerahnya juga sama seperti yang saya bahas tadi. Dan kenapa naik menjadi 4.000, 2.000? Kita juga sepakat seluruh fraksi-fraksi yang ada di Pansus PDRB Kota Batam ini sepakat kita naikkan tarif dengan catatan, Pak. Dengan catatan yang pertama, secara penerimaan itu kita ingin ketransparanan akuntabilitasnya itu terus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat baik. Salah satunya dengan sistem digitalisasi. Itu yang pertama kita sepakat. Terus yang kedua, kita sepakat bagaimana mekanisme ini kita bisa giring masyarakat semua itu ke tarif berlangganan. Tarif berlangganan. Tarif berlangganan itu kita buat untuk sepeda motor itu Rp250.000 per tahun. Dan untuk roda 4-nya Rp600.000 per tahun. Jika kita bisa semua untuk tarif berlangganan sesuai dengan data yang ada di Samsat, nanti kita bisa berlangganan tuh sekalian kita waktu STNK Pak, perpanjang STNK gitu. Pembayarannya langsung di sana. Jadi ketika kita lihat, ketika potensi daerahnya nih kita hitung. Sekarang jumlah kendaraan ada di Batam itu kurang lebih 900.000. Kurang lebih 900.000. Namun yang bayar pajak kendaraan kurang lebih di 400 sampai 500.000. Jika kita bisa memanfaatkan 400.000 ini untuk bisa bertarif berlangganan seluruhnya, maka potensi daerah kita melalui penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum ini bisa sangat luar biasa. Kita hitung saja, 400.000 contoh dikali 200.000 saja, itu udah 80 miliar dalam 1 tahun. Dan kenapa kita menggiring masyarakat ini untuk ke tarif berlangganan pertama? Rp600.000 dibagi 365 hari, itu nilainya 1.650 kurang lebih. Per hari ya? Per harinya. Itu kita bisa parkir mau 10 kali parkir pun tetap bayarnya Rp1.650 per hari. Jika dibandingkan dengan yang 4.000, kadang kita bisa parkir itu 5 sampai 10 kali, bisa sampai lebih. Ini lebih murah dan lebih murah. Jadi itu yang saya sering sampaikan di beberapa podcast. Melalui Ranperda ini, sebagaimana teori Reskopon itu, seorang ahli hukum, law is a tool social of engineering. Bagaimana hukum ini sebagai alat kontrol sosial, merekayasa masyarakat, memperbarui masyarakat dari yang belum baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Kenapa? Di yang tarif lebih murah ini 1.650 per hari, kita juga secara akuntabilitas penerimaan keuangannya betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Karena tidak lagi person to person, tidak lagi wajib retribusi ke jukir membayarnya. Jadi tidak ada person to person lagi, karena kita sama-sama paham kalau person to person itu secara pertanggungjawabannya susah, sulit. Jadi ketika digitalisasi udahlah harganya lebih murah, akuntabilitasnya lebih dapat dipertanggungjawabkan, secara penerimaan potensi daerah juga sangat luar biasa. Pelaksanaannya kapan itu? Pelaksanaannya insya Allah di tahun 2024. Awal start mulai berlakunya. Iya, HKPD ini memerintahkan untuk di tahun 2024
PDRB ini bisa diimplementasikan di tahun 2024. Nah itulah bersama Dishub, kita bagaimana mencontoh Pemkop Jatim yang sudah menjalankan itu selama kurang lebih 10 tahun Pak Lek ya. Dan di sana alhamdulillah sangat berhasil. Nanti kita sama-sama dengan Dishub bagaimana mencontoh mereka melalui pergub membuat untuk tarif berlangganan tersebut. Nah, begitu kira-kira. Ya. Pak. Bagaimana nanti penerapan dengan tarif berlangganan sementara kondisi di Batam seperti ini? Apakah memungkinkan? Artinya dengan juru parkirnya itu kan akan menimbulkan satu persoalan tersendiri juga nantinya. Juru parkir tetap kita pakai, namanya juga untuk ketertiban parkir yang ada di sana kan kita tetap membutuhkan jukir. Jukir ini nanti digaji Pak. Digaji oleh APBD. Ya. Jadi sehingga ya dapat betul-betul dipertanggungjawabkan. Sekalian juga nanti kita kontrol secara bersama Dishub, bersama kepolisian. Bagaimana jukir ini betul-betul bisa memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Ya, kalau nggak salah dulu pernah ada wacana seperti itu, tapi juga sampai sekarang juga belum. Ini terlaksana. makanya kita sama-sama bersama Dishub, kita sepakat, kita tarif naik, sistem kita perbaiki. Jadi yang seperti Abang sampaikan tadi, sistem dulu perbaiki, tidak, ayo kita sama-sama nih. Kita giring sama-sama, tarifnya naik, potensi daerahnya luar biasa, sistemnya kita perbaiki, akuntabilitas untuk penerimaan kas daerahnya semakin bisa dipertanggungjawabkan, itu yang kita kedepankan. Baik. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota